PSM Makassar ingin Ezra Walian, Persib Bandung buka opsi pinjaman. Salah satu winger Persib Bandung, Ezra Walian dikabarkan diincar klub lain. PSM Makassar akan tertarik dengan pemulangan mantan pemain Ajax ini. Seperti diketahui, Ezra Walian pertama kali berkarir di Indonesia bersama Laskar Pinisi tepatnya pada tahun 2019 lalu. Ia sempat menjadi bagian dari PSM saat meraih gelar juara Piala Indonesia 2019. Kini ia berpotensi kembali ke PSM Makassar. Ezra sudah diincar PSM Makassar sebagai opsi pinjaman, kata akun @gosipbola, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Di Persib Bandung musim ini, Ezra Walian minim menit bermain. Karena cedera, Ezra hanya tampil dalam 6 pertandingan dengan 2 gol tertinggi musim ini. Lebih lanjut, ia juga jarang diturunkan sebagai starter, terlihat kalah bersaing dengan 2 striker asing lainnya Ciro Alves dan David da Silva. Kabar ini juga diperkuat dengan isu hengkangnya penyerang PSM Makassar Donald Bisa. Striker kelahiran Daloa itu diyakini minim input, sehingga dikabarkan akan dilepas pada putaran kedua Liga 1 2022/2023. Ezra Walian sendiri bisa jadi opsi pinjaman jika Laskar Pinisi melepas Donald Bisa. Pasalnya, saat ini pemain kelahiran Amsterdam itu masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga 2024. Persib dan Stadion GBLA masuk kategori baik. Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA masuk dalam kategori baik berdasarkan dari hasil risk assessment yang dilakukan tim Mabes Polri. Tim penilaian risiko Stadion GBLA dipimpin Kombes Pol Murni Miranda, SIK dengan anggota Mahfud Fahru Rozi, SE, Dra. Yoyo Indayah, MC, IR. Dedi Murdiana, SSet, MK dan AKBP Yulian Perdana, SIK. Penilaian risiko meliputi sarana dan prasarana yang masing-masing memiliki bobot berbeda. Aspek infrastruktur 20%, kesehatan 10%, risiko kompetisi 20%, keamanan pada sistem manajemen pengamanan 30%, keselamatan 10%, dan informasi 10%. Berdasarkan penilaian semua aspek tersebut, penyelenggara pertandingan Persib memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Ini bukan kali pertama Persib mendapat penilaian risiko di Stadion GBLA. Sebelumnya, PT Persib Bandung bermartabat sudah mendapatkannya dari Polda Jawa Barat. Penilaian risiko itu juga yang dijadikan bahan perbaikan untuk risk assessment. Bedanya, kali ini lebih detail sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Bahkan, penilaian mencakup lebih banyak aspek dibandingkan yang pertama Persib dapatkan. Meskipun mendapat nilai tinggi, hasil tersebut tetap membuat Persib dan pengelola GBLA punya pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan standar penyelenggaraan sebuah pertandingan. Risk assessment yang diinisiasi di Pamopfit Polda Jawa Barat kami jadikan acuan untuk memperbaiki dan itu sebagai syarat penyelenggaraan Liga 1 2022/2023. Tentunya, masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan agar lebih baik lagi, ucap General Koordinator Persib, Budi Bram Rahman. Robby Darwish ungkap kariernya tak mudah di Persib Bandung, ini resolusinya di tahun 2023. Gelandang Persib Bandung Robby Darwish mengungkapkan resolusinya di tahun 2023. Pemain bernomor punggung 6 tersebut menjelaskan, perjalanannya saat berkarir di Persib Bandung tidaklah mudah. Tekanan batin serta cibiran orang-orang membuat mental Robby Darwish sempat anjlok, terutama saat debut di Persib Bandung. Meskipun begitu, tekanan dan cibiran negatif membuat dirinya sadar agar selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Saya ambil hikmahnya dan masih membutuhkan bimbingan serta pengalaman. Tapi alhamdulillah, saya bisa menikmati setiap proses yang dijalani selama ini, ujar Robby Darwish, Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022.
Mantan pemain Akademi Persib tersebut bertekad untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi besar pada Maung Bandung di tahun 2023 mendatang. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah bisa bawa Persib Bandung menjadi juara dan berkontribusi untuk negara, ucapnya. Namun, dia sadar semua itu harus mendapat dukungan dari semua, para senior, tim pelatih, dan juga bobotoh. Mudah-mudahan tahun 2023 jadi tahun penuh berkah buat semuanya, ucapnya. Di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, Robby bermain 7 kali yang 6 diantaranya menjadi starter. Namun, dia tak pernah terlibat dalam satu pertandingan secara penuh. Menit mainnya berada di angka 387 dan mengoleksi 4 kartu kuning sehingga pernah menjalani sanksi tak bermain dalam satu laga. Selain di Persib, Robby Darwish juga beberapa kali mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong di tim nasional U20. Bahkan, jika bisa bersaing dengan pemain lainnya, dia berpeluang menjadi bagian timnas yang tampil di Piala Dunia U20 pada tahun depan. Berpulangnya Pelé, meninggalkan duka bagi Luizinho Passos. Legenda sepak bola dunia asal Brasil, Pelé meninggal dunia di usia 82 tahun pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, waktu setempat di Rumah Sakit Albert Einstein, Sao Paulo, Brasil. Legenda bernama asli Edson Arantes do Nascimento ini diketahui sebelumnya mengidap penyakit kanker kolon usus besar. Pelatih penjaga gawang Persib Luizinho Passos turut berduka atas kepergian sang legenda untuk selama-lamanya. Sebagai orang Brasil ia turut kehilangan sang maestro, namanya akan abadi dalam benak setiap orang-orang Brasil. Saat ini suasana hati kami orang Brasil sedang dilanda kesedihan mendalam. Pelé adalah raja kami, orang yang kami cintai dan rasa hormat padanya selalu abadi. Dirinya akan tetap hidup di hati kami selamanya. Seluruh dunia tentunya merasa sedih atas meninggalnya Pelé, dia itu abadi, ungkap Passos. Pelé adalah inspirasi bagi setiap pesepak bola Brasil. Dengan keahlian olah bolanya, ia mampu memenangkan 3 edisi Piala Dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Hal yang fantastis Pelé mampu menjuarai Piala Dunia saat usianya masih menginjak 17 tahun. Bagi Passos, ia meyakini Pelé adalah orang yang dicintai masyarakat Brasil. Pesepak bola yang dikaruniai kejeniusan dari Tuhan. Ia bagaikan raja di sepak bola.